Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah buka video kali ini. Dan untuk video kali ini aku pengen kasih informasi ya, atau pengen menunjukkan kepada kalian bagaimana sih sebenarnya dibalik seorang pembaca berita di program Pojok Kampung. Karena ini adalah sudah tidak asing lagi ya, mungkin buat teman-teman yang ada di wilayah Jawa Timur, program Pojok Kampung ini adalah salah satu program di JTV Surabaya. Dengan ciri khasnya menggunakan bahasa-bahasa Jawa khas Surabayaan yang agak sedikit frontal begitu ya, tapi tetap memperhatikan ciri khas baiknya bahasa. Jadi tidak sembarangan, tetap harus di-sharing tanpa adanya unsur sara. Karena kembali lagi akan disampaikan kepada pemirsa melalui sebuah program atau informasi yang divisualkan melalui sebuah televisi. Begitu. Oke, tapi sebelum saya langsung mencontohkan bagaimana terkait dengan membaca berita atau di balik layar pembaca berita program Pojok Kampung, saya pengen berbagi tips kepada teman-teman mungkin yang saat ini sedang belajar bagaimana sih cara membaca berita, kiat-kiat agar kita bisa dubbing atau voice over sebuah berita begitu. Karena berita ini harus tegas, lugas, dan jelas karena ini menyampaikan informasi kepada masyarakat begitu. Jadi yang pertama adalah intonasi atau lagu kalimat. Ketika kita membaca berita itu harus ada intonasi. Jadi tidak mungkin kita seperti membaca untuk diri kita sendiri, flat aja gitu ya, karena kita membaca berita ini adalah kita yang membaca tapi untuk disampaikan ke orang lain. Jadi kita harus ada nadanya. Seperti kita bernyanyi, tiap nyanyi itu kan pasti punya nada. Contohnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Tapi untuk membaca berita ini tidak harus sama seperti nada-nada nyanyi ya, tapi yang penting tidak flat aja, jadi agar pendengar itu tidak bosan. Kemudian artikulasi. Artikulasi ini penting karena apa? Karena ketika kita membaca berita itu kita harus jelas antara A, I, U, E, O. Jadi ini harus jelas dan harus tegas. Jadi nggak mungkin dong kalau kita baca A, I, U, E, O itu nggak seperti itu. Kita harus ketika kita A ya mulut kita harus membuka A, I, U, E, O begitu. Jadi nanti agar kata-kata yang kita baca itu bisa tersampaikan dengan jelas. Terus ada juga irama atau ritme naik turun dan pemenggalan kata atau kalimat. Ketika kita membaca berita kita harus tahu iramanya ketika titik, ketika koma begitu. Jadi agar pemirsa itu tidak bosan. Jadi ketika koma ya tahu, oh ini masih koma. Ketika titik, oh ini sudah titik. Jadi harus menginjak ke kalimat berikutnya. Nah ini harus ada perbedaan ya antara titik dan juga koma. Ini yang bergantung pada ritme naik turun dan pemenggalan kata atau kalimat yang kita ucapkan. Terus yang terakhir, ini terkait dengan volume suara atau keras lemahnya suara. Memang ketika kita membaca berita agar tidak terlihat begitu flat banget dan membosankan, ini kita harus tahu ada beberapa kata yang harus kita tekan suaranya. Biasanya ini terkait dengan 5W 1H itu ya kalau dalam berita. Jadi ada juga kata-kata yang harus kita ucapkan secara lembut, secara soft. Ada juga yang kita ucapkan secara tegas atau secara keras seperti itu. Oke, langsung aja saya akan mencontohkan untuk program Pojok Kampung. Ini mulai dari opening, isi berita, pengantar iklan, kemudian lagi dan juga closing ya, karena ciri-ciri dari program Pojok Kampung ini menggunakan bahasa Surabayaan. Kemudian ada parian atau pantun, ini adalah salah satu ciri khas untuk menarik dan juga menjadi ciri khas program Pojok Kampung itu sendiri. Oke, langsung aja ya untuk openingnya. Nanti mohon maaf ya apabila katanya belibet atau kurang pas, karena saya juga kurang paham dengan bahasa Surabaya asli. Sugeng dalu derek, ya opo kabare? Aku Ning Devi nyopo riko maneh nang Pojok Kampung bengi iki karo berita basa Surabayaan. Ra usah kesuwen, iki lo Pojok Kampung bengi iki. Itu contoh opening. Kemudian lead. Lead ini adalah kepala berita atau ringkasan dari berita yang akan kita bacakan. Jadi lead ini juga dibaca oleh news anchor. Ini saya mengambil contoh berita pencabulan. Jadi untuk ekspresi ini juga harus kita samakan. Kita menyesuaikan, kalau ekspresinya sedih ya kita harus raut muka sedih. Kalau untuk beritanya senang ya kita harus raut muka senang. Salah sijine wong lanang umure 28 tahun teko Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi ditekep polahe ngepek-ngepek arek wedok cek umur 9 tahun.
Korban sing gak liya tonggone pelaku iki diipik-ipik nyang tengah sawah. Itu adalah contoh lead. Kemudian langsung aja masuk ke pembacaan berita. Karena kalau pembacaan berita ini sudah ada teksnya dari wartawan yang ada di lapangan, jadi kita tinggal baca aja. Tapi tetap harus memperhatikan tips-tips yang sebelumnya tadi saya sampaikan. PL, salah sijine warga Desa Sumber Anyar, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Maison dingkluk sakmarine digawa tim unit reskrim Polsek Wongsorejo nang ruang penyidik. Wong lanang umur 28 tahun iki ditekep polisi polai kebukten wis nglakokno perbuatan cabul nang salah sijine arek cilik umur 9 tahun sing gak liya tonggone dhewe. Aksi nyabule iku kedadean ning tengah sawah barek cara pura-pura dulinan. Pelaku ngrayu korban gawe nglayani nafsu bejate sampai dituroni. Aksi iku dilakokno pas korban tulinan dhewe nang cideke sawah. Pelaku sing motone peteng iki langsung gawe rencana mlekoto korban. Barek coro dijak tulinan nang salah sijine sumur bor sing adoh tekan sawah. Pelaku mari ngono ngongkon korban nyopot klambine. Alasane ben gak teles. Pelaku kemudian ulang. Pelaku terus ngajak nang panggon liya terus dituroni nang kono. Untunge, aksi bejat iki sempet dieruhi tonggone korban. Pas iku dadi saksi moto, sing panggone gak adoh teko paran panggon ulang. Untunge, aksi bejat iki sempet dieruhi tonggone korban. Pas iku saksi moto sing panggone gak adoh teko tekan panggon kedadean. Jari Kapolsek Wongsorejo AKP Gusmin. Sakmarine didesek akhire korban ngaku mari diipik-ipik karo pelaku. Wawancara Kapolsek. Ini isinya wawancaranya Kapolsek. Saliyane ngamane pelaku, polisi yo ngamano barang bukti rupa klambine korban, barek pelaku, karo bukti visum korban nang rumah sakit. Polai kelakuane pelaku dijiret barek Undang-Undang Perlindungan Anak inciman hukumane paling suwe 15 tahun dibui. Iqbal Mustika, CTV. Ini adalah contoh berita di program Pojok Kampung. Nggak apa-apa, misal kita ada salah, kita bilang ulangi gitu. Nanti kan kita edit sendiri untuk audionya. Jadi untuk yang salah itu kita ganti untuk kata-kata yang benar tadi. Begitu. Oke, lanjut untuk ke pengantar berita. Ini dengan ciri khasnya ada parian atau ada pantunnya. Derek maringene seakeh berita apik liyane. Sepur klotok alon mlakune. Cek gak ngantuk, simaan terus beritane. Terus iklan, kemudian ke closing berita. Derek sakmene dhisik yo Pojok Kampung bengi iki. Tapi aja lali follow akun Instagramku nang @deviadkdr. Makili sing tandang gawe akun ning Devi Sugeng Dalu matur suwun. Nah, itu tadi contoh untuk dibalik seorang pembaca berita di program Pojok Kampung CTV. Terima kasih yang sudah nonton video kali ini. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV.